Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan NIM 1050211011721. Adapun judul proposal yang akan saya presentasikan yaitu peran kepemimpinan dalam peningkatan kedisiplinan aparatur desa pada masa new normal di kantor desa Kalahunde, Kecamatan Paku Tengah, Kabupaten Kolaka Utara. Adapun yang melatar belakangi proposal saya yaitu sejak merebaknya COVID-19 di Indonesia, seluruh kegiatan sehari-hari yang dilakukan memiliki batasan dan aturan yang harus dipatuhi. Pemerintah mengambil beberapa langkah dalam mengatasi COVID-19 seperti penerapan pembatasan sosial berskala besar hingga penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Sebagai akibatnya, hingga beberapa waktu lalu, seluruh aktivitas perkantoran baik pemerintah maupun swasta menerapkan skema bekerja dari rumah. Perubahan sistem kerja sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19. Kebijakan yang diberlakukan secara mendadak ini tentu saja menjadi tantangan bagi aparatur dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan kesiapan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan ini. Bagaimanapun implementasi bekerja dari rumah pada ASN bukanlah disebabkan karena budaya kerja fleksibel yang tertanam sejak awal di instansi pemerintah, namun lebih dikarenakan adanya COVID-19. Pandemi COVID hingga kini belum dapat dikatakan berakhir. Meski demikian, kehidupan harus terus berjalan. Kita ingin kembali bekerja, belajar, dan beribadah, serta bersosial tetap produktif. Jika hal tersebut tidak dilakukan, cepat atau lambat hal ini akan berdampak ke berbagai sektor, baik sosial, budaya, pertumbuhan ekonomi akan mengalami perlambatan, industri tidak berjalan, dan masyarakat kehilangan. Untuk itu, masyarakat harus mulai beradaptasi dengan hidup atau biasa disebut dengan new normal life. Setelah diberlakukannya new normal, aktivitas perkantoran mulai kembali dijalankan. Tidak terkecuali pada kantor desa Kalahunde yang selama merebaknya COVID-19 rumah dinilai kurang efek masyarakat dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Praktek penyelenggaraan pemerintah desa memang seringkali mengalami masalah yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang sikap disiplin perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalankan fungsi perangkat desa, perlu ada dari para anggota perangkat desa yang bersangkutan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Di samping itu, disiplin dapat dijadikan alat untuk membangun kepribadian perangkat desa, di mana apabila lingkungan kerja baik, maka akan berdampak positif bagi pribadi aparatur tersebut. Realita yang terjadi di lapangan, banyak terdapat kasus-kasus yang menunjukkan perangkat desa di Kecamatan Paku Tengah belum menjalankan tugas dan fungsi secara disiplin. Salah satunya yaitu kinerja perangkat desa yang kurang maksimal serta sering melakukan aktivitas lain yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi, dan juga tidak disiplinnya aparatur dalam ketepatan waktu berkantor. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran kepemimpinan dalam peningkatan kedisiplinan aparatur desa pada masa new normal di kantor desa Kalahunde. Adapun yang menjadi rumusan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur desa pada masa new normal. Kemudian yang kedua, upaya apa yang dilakukan aparatur dalam meningkatkan kedisiplinan pada masa new normal. Yang ketiga, adakah peningkatan kedisiplinan aparatur pada masa new normal. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur desa, kemudian untuk mengetahui upaya aparatur dalam meningkatkan kedisiplinan, kemudian untuk mengetahui peningkatan kedisiplinan pada masa new normal. Tinjauan teori sini ada 2, yang pertama kepemimpinan, kemudian kedua disiplin. Pemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai secara fisik mampu terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Disiplin ialah yang dimana suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup untuk menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Penelitian terdahulu di sini saya hanya mengambil 1,
itu mengenai peran kepemimpinan dalam peningkatan kedisiplinan aparatur desa di kantor desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kota Kabupaten Banjar, oleh Muhammad Nur Risali. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur desa di kantor desa Indrasari sudah terlaksana dengan baik dalam peningkatan kedisiplinan. Sedikitnya aparatur yang tidak disiplin dan hanya ada beberapa hambatan dalam meningkatkan kedisiplinan tersebut. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi. Tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya itu di kantor desa Kalahunde. Kemudian waktu penelitiannya dilakukan selama 2 bulan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu aparatur desa Kalahunde. Kemudian sumber datanya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu ada survei pustaka, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu aparatur desa Kalahunde. Kemudian data informannya ada 10 orang, yang dimana itu termasuk kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, kasih, kaur, dan juga ketua BPD. Instrumen penelitiannya ada 2, yaitu HP sebagai alat rekam dan kemudian pedoman wawancara. Adapun transkrip wawancaranya dapat dilihat di situ ada 3 berdasarkan rumusan masalah, yang dimana setiap rumusan masalah itu melahirkan ada 3 pertanyaan. Kemudian teknik analisis datanya itu ada pengumpulan data, redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.